Sementara itu, di Italia, Yuan Shui baru saja tiba di rumah sakit untuk mencari dokter yang pernah mengoperasi mata Ming. Namun, alih-alih menemukan jawaban, ia malah menemukan dokter itu tergeletak pingsan di lantai, dengan kantornya berantakan. Saat dokter sadar, dengan sisa tenaga, ia mendesak Yuan Shui dan Goyang untuk segera bergegas ke ruang rekam medis. Mereka harus melindungi data penting tentang gadis itu sebelum jatuh ke tangan yang salah. Tanpa ragu, keduanya menuju ruang rekam medis. Setibanya di sana, mereka menangkap basah seorang perampok yang sedang mencoba mencuri file tersebut. Tanpa berpikir panjang, Yuan Shui dan Goyang menyerang perampok itu dengan segala daya mereka. Di sisi lain, Ming mengalami hal yang berbeda. Alerginya terhadap mangga tiba-tiba kambuh. Ia bergegas ke kamarnya, namun kondisinya memburuk hingga akhirnya ia pingsan. Xing Cheng yang melihat Ming dalam keadaan lemah sangat khawatir. Ia segera membantunya tenang dengan menempatkannya di bak mandi untuk meredakan gejala alergi. Setelah itu, ia membawanya ke tempat tidur dan tetap di sisinya. Xing Cheng tidak ingin Ming merasa sendirian, sehingga ia memeluknya erat hingga keduanya terlelap bersama. Keesokan paginya, Ming terbangun dan menemukan Xing Cheng masih tertidur di sisinya. Dalam keheningan pagi, Ming memberanikan diri untuk membangunkannya dengan sebuah kecupan. Xing Cheng terbangun, tampak khawatir dengan keadaan Ming. Dengan sedikit malu, Ming menceritakan pengalaman masa kecilnya yang nyaris berakhir tragis akibat alerginya terhadap mangga. Ia juga mengucapkan terima kasih atas semua perhatian Xing Cheng. Tanpa sepatah kata, Xing Cheng menarik Ming ke dalam pelukannya dan mereka berbagi ciuman lagi. Di tengah hubungan mereka yang semakin dalam, terungkap bahwa Ming telah melakukan segalanya untuk melindungi identitas Xing Cheng dan Sinan. Namun Xing Cheng meminta Ming untuk tidak lagi mempertaruhkan nyawanya demi mereka. Kekhawatirannya terhadap Ming terlalu besar. Meski begitu, Ming tetap memeluknya erat, tak ingin berpisah. Adegan pun bergeser. Tong Lin akhirnya mengungkapkan perasaannya kepada Xing Cheng. Ia mengakui bahwa ia tahu Ming bukanlah San yang asli. Namun, Xing Cheng tetap tenang dan tidak membiarkan kata-kata Tong Lin memengaruhinya. Di tempat lain, Ming bersama ayahnya, Chase Wonen, dan Maya. Tiba-tiba, mereka mendapat kabar tentang sebuah kecelakaan besar. Ayah Ming, yang tadinya tampak tenang, langsung bergegas memeriksa. Ming melihat mereka di dalam taksi, bersama seseorang yang pernah menyakitinya. Perasaan cemas langsung menghantamnya, menyadari bahwa mereka sedang dalam bahaya. Dengan tekad yang nekat, Ming berdiri di tengah jalan, mencoba menghentikan mobil tersebut. Namun, sebelum sesuatu yang buruk terjadi, Xing Cheng datang menyelamatkannya, menarik Ming dari jalan tepat waktu. Ketegangan itu membuat Ming kehilangan kesadaran. Saat pingsan, ia terjebak dalam mimpi yang membawanya kembali ke masa kecil, mengingat kenangan manis bersama seorang teman dekat. Namun, wajah temannya itu berubah menjadi Xing Cheng, yang kini dia sadari selalu berada di sisinya. Sementara itu, di tempat lain, Tong Lin bertengkar hebat dengan kakaknya. Dalam amarahnya, sang kakak membuat pengakuan mengejutkan. Xing Cheng adalah pewaris sah grup Lunai, keluarga paling berkuasa di kota itu. Fakta ini mengguncang Tong Lin, memperumit hubungannya dengan Xing Cheng. Di rumah keluarga Zhang, Joey, kepala keluarga, mendengar kabar ini dan diliputi amarah. Ia terkejut mengetahui bahwa Xing Cheng adalah cucu Chang'an yang hilang selama 11 tahun. Chang'an, yang kehilangan anaknya dalam kecelakaan tragis, kini menyadari bahwa ia juga telah kehilangan cucunya selama bertahun-tahun. Xing Cheng akhirnya menceritakan detail mengerikan dari kecelakaan itu. Ia menggambarkan bagaimana ia terlempar ke laut dalam kecelakaan tersebut, menyisakan trauma mendalam. Ia tumbuh di panti asuhan, jauh dari keluarganya, tanpa mengetahui asal-usulnya yang sebenarnya. Kisah ini membuat semua orang terdiam. Chang'an sangat terharu, tetapi hatinya hancur ketika mendengar bahwa seorang biarawati yang merawat Xing Cheng telah meninggal, meninggalkan luka baru dalam hidupnya. Kini, menjadi jelas bahwa Ming hanyalah mirip dengan San, cucu asli keluarga Sang. Di rumah sakit, Ming terbangun dari mimpinya hanya untuk menerima kabar mengejutkan dari Muan bahwa Xing Cheng adalah cucu keluarga Sang dan bahwa kebenaran ini sudah diketahui banyak orang. Pukulan ini membuat Ming terpukul. Ia ingin bertemu dengan Xing Cheng, tetapi staf rumah sakit menahannya. Merasa sedih dan putus asa, Ming merenungkan kenangan indahnya bersama Xing Cheng, tak pernah membayangkan segalanya akan menjadi serumit ini. Maya datang mengunjunginya,
kecewa dengan kebohongan yang selama ini disembunyikan oleh Ming. Sementara itu, Xing Chang dan keluarganya sedang menuju ke lokasi peringatan kematian Sen. Dalam perjalanan, Xing Chang melihat Ming berdiri sendirian di pinggir jalan, basah kuyup dan penuh kesedihan. Ia segera menghentikan mobil dan mendekatinya. Malam itu menjadi akhir dari pertunangan mereka. Ming, dengan air mata yang jatuh, mencurahkan semua rasa sakit dan kekecewaannya, sementara Xing Chang hanya bisa mendengarkan, terdiam oleh rasa bersalah. Di rumah sakit, Ming kembali pingsan karena kondisinya yang melemah. Ketika keesokan harinya ia bangun, ia memutuskan untuk kembali ke rumah, mencoba menjalani hidup normalnya, meskipun hatinya masih dipenuhi luka. Di perusahaan Lunai Sing, rapat pemegang saham penuh ketegangan. Mereka khawatir dengan kerugian besar yang terus menimpa perusahaan. Dalam suasana penuh tekanan, salah seorang pemegang saham mengusulkan solusi kontroversial. Perjodohan antara Xing Chang dan Tong Lin, saudara perempuan dari pemilik perusahaan Leo Bank. Pernikahan ini diharapkan dapat menyatukan dua perusahaan besar dan meningkatkan keuntungan mereka. Yang mengejutkan, Xing Chang setuju. Ia rela menikahi Tong Lin demi menyelamatkan perusahaan meskipun hatinya masih tersimpan untuk Ming. Di tempat lain, Ming bertemu dengan Mu Fan yang mengundangnya untuk bergabung dengan perusahaan Lunai Sing karena keterampilan artistiknya yang luar biasa. Tawaran ini menjadi kesempatan besar bagi Ming meskipun ia ragu karena hubungannya yang rumit dengan Xing Chang. Sementara itu, Tong Lin semakin terjebak dalam perasaannya terhadap Xing Chang. Kakaknya, yang awalnya menentang hubungan mereka, akhirnya menyerah setelah melihat kebahagiaan adiknya. Ia bahkan mulai mendukung perjodohan itu, terutama setelah menyadari manfaat besar bagi bisnis mereka. Di adegan lain, Maya menemukan Yuan Sui dan Boyang terluka. Ia segera membantu mereka, menunjukkan sisi lembut dan perhatiannya. Dalam momen itu, Maya mengungkapkan perasaannya pada Yuan Sui, membuatnya terkejut dan tak mampu berkata-kata. Namun, dunia Ming mulai runtuh. Ia melihat berita di televisi tentang pernikahan Xing Chang dan Tong Lin yang akan datang. Hatinya hancur. Ia merasa pasrah, menyadari bahwa ia dan Xing Chang tidak akan pernah bisa bersatu kembali. Ketika ia pulang, sebuah ancaman baru muncul. Ming menemukan pintu rumahnya tidak terkunci dan kamarnya dalam keadaan berantakan. Ketakutan mulai menguasainya saat ia melihat seorang pria mencurigakan, mirip dengan penculiknya di masa lalu, mengikutinya. Dalam sekejap, Ming ditipu masuk ke dalam truk dan dikunci di dalamnya, dibawa pergi melawan kehendaknya. Di sisi lain, Xing Chang mulai merasa khawatir. Ia menyadari Ming telah menghilang dan segera meminta bantuan dari teman-temannya. Dengan tekad yang kuat, Xing Chang bersumpah untuk menemukan Ming dan menyelamatkannya dari bahaya, meskipun itu berarti mempertaruhkan segalanya. Kecelakaan tragis mengubah segalanya. Dalam perjalanan mobil yang membawa Ming, tiba-tiba kendaraan itu terjun ke laut. Di tengah kegelapan air, Xing Chang, meskipun memiliki ketakutan terhadap air, melompat tanpa ragu untuk menyelamatkannya. Ia berusaha keras untuk menarik Ming ke permukaan dan bahkan memberinya napas buatan di tengah perjuangan mereka. Akhirnya, mereka berdua berhasil mencapai pantai, meskipun kondisi mereka sangat lemah akibat cobaan berat itu. Di rumah sakit, dengan setia berada di sisi Xing Chang hingga ia sadar. Namun ketika Xing Chang membuka matanya, ia tidak menghargai atau mengakui usaha Tong Lin. Ia tetap memikirkan Ming. Ketika Ming terbangun, ia bingung karena tidak dapat mengingat siapa yang menyelamatkannya. Mu Fan, yang ada di sana, berbohong, mengatakan bahwa banyak orang yang telah membantunya. Namun, Ming merasa ada sesuatu yang lebih besar yang tidak dikatakan. Dengan suara penuh emosi, ia mengungkapkan bahwa ia mengetahui kebenaran, bahwa Xing Chang adalah orang yang telah mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya. Hati Ming hancur. Ketika ia melihat pengumuman pertunangan Xing Chang dan Tong Lin di televisi, rasa sakitnya tak terbendung. Namun, Ming memutuskan untuk tidak tinggal diam. Pada hari upacara pertunangan, Ming muncul dengan keberanian besar. Ia menghentikan acara tersebut di hadapan semua tamu. Tanpa berkata sepatah kata pun, Ming mendekati Xing Chang dan menciumnya di depan semua orang, menghentikan jalannya acara. Keheningan menyelimuti ruangan, semua mata tertuju pada mereka. Dengan suara yang gemetar, Ming mengungkapkan isi hatinya. Ia mengakui cintanya kepada Xing Chang dan berterima kasih karena telah menyelamatkan nyawanya saat hampir tenggelam.
Xing Chang yang awalnya terlihat terkejut, akhirnya menyerah pada perasaannya. Ia menyapu Ming dalam pelukannya dan membalas ciumannya dengan penuh emosi di depan semua orang. Tong Lin yang menyaksikan semua ini diam-diam dari sudut ruangan, merasa patah hati. Xing Chang membawa Ming pergi. Mereka menemukan tempat yang indah di bawah langit malam. Di sana, mereka berbagi momen penuh gairah, berjanji untuk tetap bersama selamanya, apapun yang terjadi. Keesokan harinya, di sisi lain cerita, Fun Shang memiliki rencana lain. Ia membawa Maya ke tempat latihan tinju Yuan Shui dengan harapan mendekatkannya pada Sui. Namun, situasi berubah tegang ketika Sui hampir meninju Maya secara tidak sengaja. Meskipun ketakutan, Maya diam-diam terkesan dengan kekuatan dan ketegasan Sui. Sementara itu, Tong Lin merasa frustrasi dan terpuruk akibat kejadian baru-baru ini. Namun, dalam masa terendahnya, Muon datang untuk menghiburnya. Ia menemani Tong Lin, membawa harapan dan kenyamanan di tengah kekecewaannya. Drama ini belum selesai. Intrik, cinta, dan pengkhianatan terus mengguncang kehidupan para tokohnya, memberikan janji bahwa perjalanan mereka masih panjang. Bagaimana menurutmu?